Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ruang Belajar? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Jika kita menyaksikan para pebisnis sukses yang asetnya tersebar di berbagai wilayah negara, sejatinya fenomena tersebut bukanlah sebuah fenomena baru. Orang-orang terbaik di masa Rasulullah juga pernah mendapatkan pencapaian yang sama seperti hari ini. Adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah satu sahabat terbaik Rasulullah, pebisnis sukses konglomerat yang kaya raya. Jejak bisnisnya membentang di Habasyah, Afrika, Iskandariyah di Mesir, Kufah di Irak, dan tentunya juga di Madinah. Memulai bisnis dengan modal seadanya, pada akhirnya mencapai kesuksesan. Ketika wafat, beliau meninggalkan warisan sebanyak 59,8 juta, jika dikonversi dengan nilai rupiah, kurang lebih sekitar 5,6 triliun rupiah. Bagaimana perjalanan hidup beliau dalam mengelola bisnis dan pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kita teladani? Simak video ini sampai selesai karena kami, Ruang Belajar, telah merangkainya secara ringkas untuk Anda semua. Zubair bin Awam lahir di tahun yang sama dengan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah, yakni sekitar tahun 28 sebelum hijrah. Zubair masuk Islam di usianya sekitar 16 tahun. Ayahnya adalah Awam bin Khuwailid, saudara dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib, yang merupakan saudara kandung dari Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Beliau lahir ketika wafat, beliau tidak meninggalkan warisan berupa uang tunai, melainkan berupa properti. Di saat yang sama, beliau juga meninggalkan hutang dengan jumlah yang cukup besar. Tercatat, hutangnya sebesar 2.200.000. Hutang tersebut sebenarnya merupakan harta titipan kaum muslimin yang dipercayakan kepada Zubair bin Awam. Setelah dihitung, nilai kekayaan yang ditinggalkan oleh Zubair sekitar 59.800.000. Berapakah nilai kekayaan Zubair bin Awam jika dikonversi dalam bentuk rupiah? Para ahli sejarah tidak memberikan catatan yang jelas apakah satuan yang digunakan untuk menghitung kekayaan tersebut dalam bentuk dinar ataupun dirham. Jika satuannya dalam bentuk dirham, maka diperkirakan nilai kekayaan Zubair adalah 5,6 triliun rupiah. Namun, jika dalam bentuk dinar, maka nilainya lebih besar lagi, yakni sekitar 209,3 triliun rupiah. Jadi dapat disimpulkan, nilai kekayaan yang ditinggalkan oleh Zubair bin Awam sekitar 5,6 triliun rupiah sampai dengan 209,3 triliun rupiah.
Ketika berhijrah ke Madinah, Zubair bin Awam memulai bisnisnya dari nol. Asma binti Abu Bakar meriwayatkan bahwa ketika menikahinya, Zubair tidak memiliki kekayaan yang banyak. Perdagangan adalah bisnis utama yang digeluti oleh Zubair bin Awam. Beliau menekuni jual beli pakaian, sebuah bisnis yang juga ditekuni oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selain berdagang, Zubair juga mengelola dan mengembangkan harta yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Rasulullah dan para khalifah, sehingga harta tersebut dapat dikembangkan dengan baik. Untuk mengurusi properti dan tanah-tanahnya, Zubair dibantu oleh 1.000 orang budak. Dari perjalanan hidup Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dalam mengelola bisnisnya, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita ambil dan kita teladani. Kita tahu ketika memulai bisnis, Zubair bin Awam memiliki modal yang sangat terbatas. Namun demikian, beliau memiliki satu modal berharga, yakni kejujuran dan nama baik. Hal inilah yang membuat masyarakat sangat percaya kepada beliau, sehingga masyarakat banyak menitipkan uang kepada Zubair bin Awam. Setelah dihitung, total uang yang merupakan titipan dari masyarakat sebanyak 2.200.000. Uang tersebut dicatat oleh Zubair sebagai hutang. Kenapa Zubair mencatatnya sebagai hutang? Zubair takut tidak bisa menjaga harta titipan tersebut atau menghilangkan harta tersebut, sehingga beliau memilih mencatatnya sebagai hutang. Dengan dicatat sebagai hutang, Zubair dapat mengganti apabila uang tersebut hilang. Demikian juga dengan dicatat sebagai hutang, Zubair dapat menggunakan harta tersebut sebagai modal untuk pengembangan bisnisnya. Kemampuan yang baik dalam mengelola modal merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Zubair terbukti memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola modal. Harta yang diperolehnya sebagai hadiah dari Rasulullah dan para khalifah telah dikembangkan dan dikelolanya dengan baik. Begitu juga harta titipan dari kaum muslimin mampu dikembangkannya dan dikelolanya, sehingga memiliki nilai aset yang sangat banyak. Walaupun di akhir hayatnya Zubair tidak meninggalkan uang tunai, beliau meninggalkan properti dengan jumlah yang sangat banyak. Inilah bukti bahwa beliau memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan modal. Dan inilah pelajaran berharga yang harus kita miliki agar bisnis kita dapat berkembang dengan baik. Tidak pernah menolak keuntungan berarti beliau senantiasa menerima dan mensyukuri setiap keuntungan yang diterimanya. Konsep ini sama persis seperti konsep yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat lainnya. Inilah hasil didikan dari Rasulullah ketika berbisnis, yakni mensyukuri setiap keuntungan yang diterima, karena besar atau kecilnya itulah hadiah dari Allah. Suatu ketika, Zubair ditanya oleh seseorang, apa yang membuat beliau sukses dalam berbisnis? Beliau menjawab ada 3 hal penting. Pertama, tidak pernah berbuat curang. Yang kedua, tidak pernah menolak keuntungan. Dan yang ketiga, yang merupakan yang terpenting, karena Allah memberkahi bisnisnya. Keberkahan menjadi sebuah hal penting bagi penentu kesuksesan kita. Inilah kata kunci yang membuat Az-Zubair mendapatkan keberhasilan yang sangat luar biasa. Beliau senantiasa memprioritaskan Allah karena beliau senantiasa mencari keberkahan. Hasil bisnisnya dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, gemar bersedekah. Hasil-hasil bisnisnya digunakan sebagai sarana untuk perjuangan di jalan Allah. Demikianlah kisah perjalanan hidup dari Zubair bin Awam dalam mengelola bisnisnya. Mudah-mudahan kita dapat meneladaninya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.